Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang alat pemarut kelapa. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Mas Suwanto dan rekan saya Dea Suhendrawansyah dan Adil Trifadilah. Pembahasan meliputi yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga macam-macam komponen, yang keempat proses pemarutan, yang kelima desain alat, yang keenam perhitungan daya, yang ketujuh perhitungan potongan poros, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adil Trifadilah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu latar belakang dari pembuatan alat ini adalah latar belakang dari pembuatan alat ini itu kami mengambil dari kebutuhan pada industri rumahan, yaitu yang menggunakan santan dan sambal goreng dalam pembuatan bahannya. Nah, supaya kami dapat memenuhi proses permintaan pasar tadi, kami membuatkan alat tersebut. Nah, jadi alat ini berguna untuk membantu proses produksi industri rumahan agar proses produksi tadi mengedepankan keefektifan dan keefisienan kerja di zaman produksi era sekarang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari tujuan pembuatan alat. Yang pertama yaitu untuk mempermudah dalam pengerjaan, yang kedua mempercepat dalam melakukan pemarutan, yang ketiga yaitu agar mendapatkan kualitas yang sempurna. Kemudian yang terakhir untuk mencegah terjadinya kecelakaan ringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siswanto. Yang selanjutnya itu ada macam-macam komponen. Yang pertama itu ada motor listrik dengan spesifikasi 100 watt. Yang kedua yaitu ada mata parut dengan menggunakan bahan stainless. Yang ketiga yaitu puli dengan menggunakan dua ukuran. Yang pertama yaitu dengan ukuran 30 mm dan yang kedua yaitu 21 mm. Terus ada yang keempat fibel. Yang kelima ada corong parut. Yang keenam ada kerangka mesin. Dan untuk proses pemarutan yaitu yang pertama siapkan mesin parut kelapa, yang kedua siapkan bahan yaitu kelapa, yang ketiga hidupkan motor, yang keempat masukkan kelapa ke dalam hopper mesin pemarut, yang kelima kelapa akan terparut oleh mata pisau parut, yang keenam hasil parutan akan jatuh ke bawah, yang ketujuh matikan mesin. Saya akan menjelaskan tentang desain alat dari alat pemarut kelapa kami. Nah, di dalam desain kami menggunakan penampung kelapa, yaitu dengan ukuran sekitar 0,5 kg. Nah, di dalam pemarut kelapa ini ada alat parut kelapa. Nah, dari alat parut kelapa inilah yang nantinya akan memproses kelapa tadi menjadi serpihan-serpihan kecil, lalu serpihan kelapa kecil tadi keluar dari corong berikut ini. Ya. Nah, kami juga ada motor listrik di sini. Kami menggunakan motor listrik 100 watt yang ditaruh di sebelah samping sini. Tuh. Yang juga dihubungkan dengan puli dan fibel. Baik, selanjutnya ini adalah hasil dari perhitungan daya kami. Nah, untuk RPM dari mesin kami menggunakan mesin motor listrik ber RPM 1400 RPM. Nah, lalu besar putaran yang kami butuhkan adalah sekitar 2000 RPM untuk memarut kelapa tersebut. Nah, maka kami menggunakan perbandingan puli sebesar 30 banding 21, 30 mm banding 21 mm, sehingga didapatkan putaran sebesar 2000 rotasi per menit. Nah, lalu torsi yang dihasilkan sebesar 0,24 Nm. Nah, hasil ini diperoleh dari gaya tekan 20 Newton. Nah, gaya tekan 20 Newton tadi diperoleh dari berat gaya kelapa ditambah tekanan dari operator. Juga diameter kami yang menggunakan diameter 12 mm. Nah, untuk daya yang dibutuhkan adalah sebesar 50,24 watt.
Setelah diperoleh hasil daya yang dibutuhkan, lalu diperoleh hasil dari daya rencana poros, yaitu 60,288 watt. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan potongan poros. Nah, di sini sudah ada gambar dari potongan poros. Nah, di sini terdapat tumpuan roll di kedua ujung kanan kirinya dan mendapatkan gaya sebesar 20 Newton pas setengah dan panjang porosnya yaitu 180 mm. Kemudian di sini merupakan FBD-nya seperti ini. Dan selanjutnya yaitu perhitungannya. Di sini kita memulai dengan menghitung sigma fx-nya yaitu 0, kemudian sigma fy sama dengan 0. Nah, di sini sigma fy, gaya yang terdapat pada sigma fy yaitu ada AY, kemudian F dan BY. Dan didapatkan hasil yaitu persamaan AY plus BY sama dengan 20 Newton. Selanjutnya yaitu ada sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, di sigma momen ini ada gaya F dan jarak ke titik A yaitu 90. Jadi gaya F dikalikan 90 min BY dikalikan jarak ke titik A yaitu 180. Didapatkan hasil BY yaitu 10 Newton. Kemudian kita substitusikan hasil BY ke persamaan AY plus BY sama dengan 20. Didapatkan nilai AY yaitu 10 Newton. Nah, di sini merupakan potongannya. Yang pertama di sini ada potongan 1, 1, kemudian juga potongan 2. Nah, yang pertama adalah potongan 1 strip 1. Di sini terdapat gaya AY, kemudian V11 di mana arah ke bawah kita anggap min. Kemudian momen 1. Dan jaraknya di sini kita asumsikan X terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu perhitungan. Di sini sigma FY-nya sama dengan 0 juga. Jadi AY min V11 sama dengan 0. Kemudian didapatkan V11-nya yaitu 10 Newton. Kemudian sigma MO-nya. Nah, di sini sigma MO terdapat gaya AY yang dikalikan dengan jaraknya ke titik O yaitu X1 min momen sama dengan 0, sehingga dihasilkan persamaan M1 strip 1 sama dengan 10 kali X1 strip 1. Yang kedua yaitu potongan 2T2, di mana di sini pada potongan 2 strip 2 ini terdapat jaraknya yang berbeda yaitu dari titik AY ke F yaitu 90 mm ditambahkan dengan jarak dari F ke titik O yaitu kita misalkan dengan X2. Sama caranya dengan tadi yaitu sigma FY sama dengan 0 sehingga dihasilkan F2-nya yaitu 10 Newton. Kemudian yang sigma momen di O. Nah, di sini terdapat gaya AY yang mana jaraknya yaitu 90 ditambahkan dengan X2. Kemudian dikurangi F kalikan jaraknya yaitu X2 min M22.
dan didapatkan persamaan M22 sama dengan 10 kali dalam kurung 90 plus X2 dikurangi X22. Selanjutnya yaitu diagram momen. Nah, diagram momen di sini dihasilkan dari persamaan tadi, yaitu V11, M11, V22 dan juga M22. Di mana dari diagram momen di sini kita mendapatkan nilai momen maksimal yaitu 900. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tegangan izin dari alat yang kami peroleh. Jadi tekanan izin yang kami peroleh itu sebesar 5,307 Newton per milimeter persegi atau 5,307 megapascal. Nah, setelah kami hitung dari momen yang kami dapatkan yaitu sebesar 900 Newton milimeter, dapatkan hasil seperti ini atau sebesar 5,307 Newton per milimeter persegi. Jadi besar tegangan izinnya adalah sebesar 5,307 yang diperoleh dari hasil M kali momen kali C, atau C itu adalah setengah dari diameter dibagi inersia. Baik, kesimpulan dari alat ini yaitu alat ini mampu menjawab kebutuhan produksi rumahan. Selain karena tidak banyak memakan tempat, juga tidak bising, sehingga ini cocok digunakan untuk industri rumahan, serta sangat membantu dalam proses produksi untuk meningkatkan koefisien dan keefisienan proses produksi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.